sini sobat kita yang ada di sini mas. Luar biasa. Kita ke para pemain yang ada di depan. Tepuk tangan dulu untuk para pemain dong teman-teman. Yes. Abizar, Al-Ghifari, kita ngobrol dulu. Bi, ternyata saat kita nonton setelah kita banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media, layer dari Royce begitu banyak. Dan lo di sini mendeliver itu dengan sebegitu sempurnanya sebagai Roy. Gimana prosesnya sampai bisa di titik itu, Bi? Silakan. Apa ya? Gimana proses sampai titik itu? Gua nggak bakal berhenti bilang terima kasih ke teman-teman gue yang ada di sini karena mereka support gue dari nol banget. Karena ini film pertama gue gitu. Ya. Ini menjadi hal yang besar gitu dan gue berterima kasih banget sama Mas Fajar, Winston dan semua yang ada di sini. Karena mereka nyupport gue dari hati gitu, bukan cuma sekedar, ayo gue tau lo bisa. Enggak, itu dari hati gitu. Dan gue merasakan rasa itu nyampe ke gue. Dan teman-teman yang udah ngebantu gue terima kasih karena itu yang bisa ngebikin gue untuk berhasil, insya Allah berhasil meranin Roy. Dan ini kan menjadi tanggung jawab besar juga untuk penonton di Indonesia setelah 19 Januari nanti akan ditonton di seluruh Indonesia. Karakter lo dan Roy nggak bisa dipisahkan lagi. Siap dengan tanggung jawab itu ya, Bi? Jelas siap dong. Karena karakter Roy itu ngasih gue banyak banget pelajaran. Contohnya satu, harus sayang banget sama ibu. Ya. Itu yang bakal selalu gue tanam dalam hati gue. Dan gue berterima kasih sama Roy, gue berterima kasih sama Mas Gong udah menciptakan karakter itu yang bikin pelajaran luar biasa buat gue. Abizar, tepuk tangan dong. Bi, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Biowan dulu nih, Biowan. Yes. Menjadi sosok yang awalnya sebel tapi lama-lama kok kita ada rasa empati dan simpati kebentuk kedua loh. Aduh, aku belum nonton lagi. Oke, kita pengen tanya prosesnya seseru apa menemukan Dullah dalam diri lo. Kalau tadi kan Abi udah cerita, silakan kalau Biowan gimana? Seru banget, maksudnya bisa bergabung di Project Baladesi Roy, bisa dipercayakan dan maksudnya tadi kan sempat diomongin kalau kayak jodoh gitu ya. Iya. Emang rasanya semuanya seperti jodoh gitu loh. Roy, Abizarnya Roy, aku jadi Dula, terus ada Feby jadi Ani, semuanya rasanya kayak jodoh dan semuanya memberikan energi yang baik untuk menciptakan yang baik bersama-sama gitu. Jadi rasanya seru banget juga. Karena rasa apa ya, emosinya tuh berasa dari dia melotot dan menggumam aja berasa. Itu Biowan, wah luar biasa. Iya gak cocok kalau ngomong. Oke, tepuk tangan dong untuk Biowan. Terima kasih Biowan. Sekarang kita ke wanita-wanita Roy ini. Ada di sini dari Ani dulu, Feby Rasnati. Feby boleh ceritakan dong, Feby waktu itu belum sempat ketemu sama teman-teman media pada saat launching trailer bersama dengan kita. Gimana membuild chemistry bareng sama Abizar, bareng sama Joe dan juga teman-teman cast yang lain. Silakan untuk film Baladesi Roy ini. Ya, halo, selamat siang semuanya. Pertama-tama mau bilang makasih buat teman-teman media yang udah hadir di sore hari ini. Gimana ya cara build chemistry? Salah satu hal yang aku bersyukur banget bisa bergabung di project Baladesi Roy ini karena kita tuh pre-productionnya tuh bener-bener lama banget. Kita bener-bener mateng banget, kayak kita pre-productionnya itu durasinya kurang lebih hampir sama syutingnya. Jadi kita bener-bener serius banget dan aku ngerasa biasanya kan kadang kalau misalnya ya beberapa project ada yang kita datang tuh untuk kayak sekedar ya udah kerja aja nih ya, datang ke lokasi syuting atau datang ke tempat reading ya udah kita mau kerja, tapi aku datang tuh kayak rasanya kayak balik lagi SMA, rasanya balik lagi mau ketemu teman-teman, jadi senang gitu loh, maksudnya nggak ada beban karena kita tuh bener-bener happy. Terus abis itu reading kadang malah banyakan kita ya main-main, kita banyak malah bonding satu sama lain. Ya. Jadi bener-bener kita kayak persahabatan, yang chemistry-nya aku sama Abi sama Bio itu tuh malah justru dipererat pas kita lagi proses pre-productionnya itu. Jadi dan ya aku bersyukur banget bisa bekerja sama teman-teman cast di sini karena ya seperti yang kayak Bio bilang, kita mencurahkan yang nggak cuma sekedar ya skill acting dan lain-lain, tapi juga cinta. Kita peduli dan sayang banget sama project ini. Jadi benar-benar serius banget sih. Jadi aku senang banget karena maksudnya ya biasa kan aku suka main sinetron gitu ya. Biasanya nggak ada pre-production, nggak ada reading dan lain-lain, dan begitu masuk sini aku langsung kayak ini aku happy banget sih di sini. Gitu.
Tepuk tangan dong untuk Feby Rasani. Terima kasih Feby. Selanjutnya kita ke Sita Marino. Sita, kita pengen tanya karena karakternya tadi di sebelah saya masih jadi misteri. Sebenarnya dia suka juga kayak marah karena masih kayak salam dipegang tangannya terima. Tapi kok ninggalin ngegebuk dengan kode suratnya. Itu kan kode-kode yang bikin cowok suka kayak dia. Nah ini kan masih jadi istri. Karakternya sendiri gimana sih nge-build yang untuk di kamu sendiri Sita? Ngobrol sama Mas Fajarnya seberapa jauh? Silakan. Kalau buat Dewi sendiri sih nggak terlalu banyak ya, mungkin karena sini juga nggak terlalu banyak. Tapi aku juga gara-gara aku belum terlalu banyak punya main film yang banyak, jadi aku dapat belajar banyak sama Mas Fajar. Aku ngobrol banyak juga, maksudnya sama Abi juga. Makasih udah pas di set. Aku jujur aku agak gugup sih karena aku bisa main sama aktor dan aktris yang sangat-sangat luar biasa di sini. Jadi aku cukup nervous, apalagi buat meranin Dewi yang agak tomboy. Dan buat meranin tomboy sendiri, ya gimana ya, karena aku juga tomboy kali ya. Jadi aku kayak ngerasa mainnya kayak, oke, just be myself first. Mungkin kalau emang ada tambahan dari Abi gimana enaknya, ya dilanjutin kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, siap. Sita Marino, tepuk tangan untuk Sita. Ini masih inspirasi sampai tahu kan bisa balik lagi nanti gitu ya. Selanjutnya ada Zulfa Maharani. Di sini tadi ada yang relate ya, yang ditolak cintanya ngadu ke abangnya pakai guna-guna juga ya. Mana tadi Mbak, angkat tangan dong, jangan malu-malu. Iya, itu dia yang nutup mulutnya. Kita masih ada kan peneritnya tapi sekarang. Zulfa, ceritain dong, kali ini ada di film Balada Si Roy, karakternya juga jadi unik nih di sini. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Mau mengucapkan terima kasih sudah datang. Untuk karakter Wiwik, karena memang aku memerankan gadis asli Serang di tahun 80-an, dan itu aku belum lahir di tahun segitu kebetulan. Jadi memang banyak banget aku diskusi pasti sama Mas Nugros, terus juga ada acting coachnya sama Jibong, terus juga ada, untungnya kita diselamatkan sama ada konsultan ya tentang bahasa Serang. Oke. Dan mereka juga memberikan banyak insight-insight tentang kehidupan Serang tahun 80-an. Kayak gitu sih. Dan pasti juga ngobrol sama Abizar untuk chemistry, dan kebetulan ya seperti kata Feby, kita punya waktu prep yang panjang sehingga kita bisa mempersiapkan karakter itu dengan baik. Gitu. Jadinya bisa maksimal di film ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Zulfa Maharani. Selanjutnya kita ke Mbak Lulu Tomik sebagai ibu dari. Nah ini juga karakter ibu yang di sini juga punya keunikan sendiri dalam bersikap terhadap Roy kan. Nah ini gimana ngambil karakter yang ada di sini dan ngobrol sama Mas Fajar seperti apa Mbak Lulu? Boleh ceritain ke teman-teman media? Selamat sore semuanya, terima kasih sudah datang. Untuk menjawab pertanyaan, Gros boleh jawab jujur nggak proses kita bekerja sama? Boleh ya? Oke. Jadi suatu hari saya lagi di rumah, ada telepon dari Nugros. Nugros ini teman lama saya. Dia tanya, Mbak lagi ngapain katanya gitu. Lagi depan TV. Terus dia bilang mau bantuin nggak? Gitu. Nah di situ pembicaranya Nugros mengajak saya untuk ikut berperan di Balada Si Roy sebagai ibunya Roy. Tapi saya ditelepon Nugros 5 hari sebelum syuting. Wow. Ya itu karena aktor yang direncanakan memerankan waktu itu kena COVID. Oke. Kita ada screening 3 hari sebelum aktor atau siapapun datang ke lokasi syuting, kita screening dan dia positif waktu itu. Jadi saya telepon Mbak Lulu, lagi apa Mbak? Gitu. Lagi santai-santai nih di apartemen. Saya bilang daripada nggak ngapa-ngapain, mending syuting yuk. Jadi ketemu jodohnya malah kan Ya, ketemu tapi jodoh. ngamuk dulu dia, nggak bisa. Aku tuh banci reading, banci persiapan. Oke, ini akan aku ganti 3 minggu persiapannya. Lanjut Mbak Lulu kalau dari versi Mbak Lulu. Iya benar, saya sangat menikmati proses reading karena di situ saya bisa tahu karakter saya, bisa tahu karakter pemain lainnya, bisa jadi akrab gitu. Itu saya butuh sekali. Juga dengan cara kerja sutradaranya. Harapan apa yang sutradara mau saya buat dalam film tersebut. Tapi kan saya miss itu semua kan karena sebagai pemeran pengganti saya datang ke lokasi di 1 hari sebelum bagian saya diambil. Oke. Jadi saya cuma punya waktu 2 hari untuk berpikir. Lalu 3 hari sebelum saya datang ke Banten, saya telepon Nugros, oke, aku ambil ya.
ya karena udah lama mau kerja sama Manugros nggak jadi, mungkin ini saat yang tepat gitu. Jadi mudah-mudahan jodoh. Begitu sampai di Banten, yang saya kejar cuman mau ngobrol sama Abi, karena saya banyak peran sama Abi sebagai ibunya Abi. Jadi sampai sebelum syuting saya sebanyak mungkin berkenalan dengan Abi, dan untung anak ini hangat sekali, sangat karismatik, sangat menyenangkan, jadi sangat membantu jadi nggak kaku walaupun nggak ada proses reading gitu. Plus tambahan dari Nugros, begitu sampai juga saya dikasih ilmu sebanyak-banyaknya tentang karakter ibunya Abi. Gitu. Yes, itu dia Mbak Lulu Taufik. Tepuk tangan dong untuk Mbak Lulu Taufik. Nanti kita ke teman-teman pemain yang ada di baris kedua, namun kita berikan kesempatan ke teman-teman media dulu, nanti baru kita ke teman-teman pemain lagi yang ada di belakang ya. Kita ke teman-teman media, silakan. Ya, boleh mikrofonnya, boleh minjem Mas. Oke, pinjam satu Mas, maaf. Oke. Nih, ya. Yang dekat-dekat dulu. Nama, media, dan pertanyaannya ya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Luka dari hypeabis.id. Ingin tanya ke Mas Salman dan Abizar. Yang pertama buat Mas Salman, selaku penulis skenario, dalam membuat skenario Balada Zero sendiri, itu prosesnya seperti apa? Apakah ada part-part yang ditambahkan atau justru dikurangkan atau seperti apa prosesnya? Kemudian untuk Abizar, ini kan film pertama Abizar. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi selama memerankan karakter Roy itu sendiri gitu? Terus kan ada kayak banyak adegan fighting ya. Itu proses bela dirinya juga seperti apa? Terima kasih. Oke, siap. Kita boleh minjem mikrofonnya di sebelah sana, boleh? Iya. Oke, silakan Mas Aris terlebih dahulu. Mungkin beberapa pertanyaan ini ada di kepala teman-teman yang lain, jadi mungkin gue mau coba memberikan jawabannya agak lumayan sapu jagat gitu ya. Jadi penulis skenario itu atau pengadaptasi itu tuh secara proses tuh ada 3 tahapan. Kalau mau nonton diskusi yang lebih seru soal adaptasi ada di channelnya Pilar gitu. Cari aja di YouTube Pilar Duduk Melingkar, kami panjang lebar ngomongin adaptasi hampir sejam lebih. Tapi intinya adalah soal ada yang namanya borrowing, intersection, sama fidelity of adaptation. Jadi 3 itu yang dialami oleh seorang pengadaptasi. Borrowing tuh paling minjem judulnya doang, minjem karakternya doang. Intersection tuh cuma ngambil beberapa partnya saja. Lalu fidelity, kesetiaan terhadap adaptasi. 3-tiganya bisa dilakukan bersamaan, bisa dipilih salah satu. Kalau ditanya pendekatan gue pertama kali buat Balada Zero ini adalah yang terakhir dulu, gitu. Egois aja dulu, gue fansnya gitu, gue mau setia nih sama sesuatu yang sudah menginspirasi gue sedemikian rupa. Baru setelah itu bergerak ke intersection, mana yang interseksi apa yang bisa diambil, mana yang bisa dipinjam, mana yang baru ditambah. Titik berdirinya aja, gue udah cukup beruntung beberapa kali mengadaptasi novel. Ada yang pertama-tama udah ini gue pinjem aja. Semangatnya aja yang gue ambil gitu, karena memang mediumnya beda banget dan ceritanya mau dibikin jauh sama produsernya pada saat itu, atau ini intersection gitu. Tapi buat Balada Zero ini gue mengambil langkah pertama dari the fidelity of the adaptation dulu. Jadi gue mau setia dulu sama bentuk, terutama bentuk. Bagaimana challenge terbesar adalah yang selain tadi soal payung besar soal gerbang, bagaimana menceritakan cerita balada yang cenderung fragmental di dalam sebuah medium audiovisual. Itu challenge yang sangat luar biasa buat seorang penulis skenario ya, buat seorang filmmaker. Bagaimana cara membuat jahitan yang tidak terlalu kentara, tetap terasa baladanya. Balada kan begitu ya, balada itu kan kayak dongeng sehari-hari, cerita sehari-hari. Bagaimana itu bisa bergerak tapi juga kalau orang Sunda bilang nggak ngayayai gitu. Semoga banyak yang ngerti. Ntar diterjemahin sama Mas Gong. Nggak ngalor ngidul gitu. Tapi gimana, itu challenge yang terbesar karena sikap. Pertama kali gue memilih untuk this time gue mau fidelity of the adaptation. Gue nggak mau cuman intersection, gue nggak mau cuman borrowing gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Aris. Selanjutnya boleh tepuk tangan dulu, silahkan. Selanjutnya Abizar, silahkan boleh dijawab. Ya, untuk pertanyaannya, banyak banget hal-hal yang berat bagi gue di film Balada Zero ini karena ini menjadi pertama kalinya untuk gue nge-lead sebuah karakter di film. Dan ini bukan film ecek-ecek, ini Balada Zero gitu loh, yang banyak banget penggemarnya dari tahun 80-an. Gue harus mengejar ketertinggalan gue harus lebih mengerti tentang
acting itu apa gitu loh. Dan gue harus bisa menyamain kedudukan gue bersama teman-teman gitu loh. Itu yang menjadi challenge banget buat gue. Dan untuk adegan fighting, ini seru sih karena kita untuk latihan fightingnya aja kurang lebih 1,5 bulan gitu loh. Kita sehabis kita reading, kita selesai reading, kita ada workshop tersendiri, kita ada latihan fisik. Setelah latihan fisik kita lanjut latihan choreo fighting yang mana itu banyak dan kita hafalkan semua gitu. Banyak banget keseruan-keseruannya gitu dan ditambah dengan adanya workshop fighting ini menurut gua nambah chemistry antara pemain gitu. Karena kita seru-seruan bareng, ada yang ceburin ke kolam renang, ada yang HP-nya hilang, ada HP-nya rusak, basah dan banyak hal lainnya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya silahkan, boleh Pak, boleh berdiri sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, halo, sebelumnya terima kasih, saya Diva dari Sineris ID. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya sempat menghadiri Jakarta Film Week di Oktober lalu dan kebetulan saya melihat tulisan salah satu narasumber dari tim Balada Siroy dan katanya Balada Siroy itu sempat dikabarkan kena kutukan. Jadi akhirnya Balada Siroy itu berhasil mematahkan kutukan itu. Pertanyaannya, apakah benar adanya kutukan itu dan apa sih mungkin rahasia atau fun fact di balik akhirnya kesuksesan dari film Balada Siroy ini dan berhasil diputar pada Jakarta Film Week dan sebagai opening. Selain itu juga berhasil tampil di JAV dan juga beberapa festival lainnya. Dan juga kalau boleh nanya lagi. Boleh satu lagi silakan. Jadi, untuk Feby kan sempat ada adegan tadi megang anjing ya, dan setahu saya itu anjing yang mungkin galak gitu dan terlatih. Nah kira-kira untuk adegan itu apakah ada teknik khusus atau ada latihan khusus gitu? Oke, siap. Terima kasih. Yang pasti pertama tadi dimandiin juga filmnya sama Omegi ya. Ikut dimandi. Jadi silakan Mas Fajar, silakan boleh dijawab. Oke, kalau soal kutukan itu istilahnya Mas Gong sebenarnya. Tapi kalau bagi saya, dia kadang-kadang kalau saya sebagai sutradara itu kan punya keinginan, wah cerita-cerita yang dulu saya baca saat remaja nyampe nggak ya untuk saya bisa filmkan kelak gitu. Jenjang karir saya itu nyampe nggak ya untuk nge-reach beberapa cerita yang dulu saya baca gitu. Nah sebenarnya terlintasnya itu ketika Mas Gong lagi posting di Twitter, dia sedang ada di Thailand kalau nggak salah, Kamboja ya. Di Kamboja saya DM, Mas Balada Siroy masih available nggak untuk saya filmkan gitu. Oh ya kalau tertarik ke rumah aja dibilang. Oke. Jadi saya sama Santi akhirnya ke rumah gitu, ke Serang. Untuk pertama kali saya ngelihat kota Serang gitu. Dan saya ngomong sama dia. Tapi setelah dia mengatakan dia, itu baru bisa difilmkan 2 tahun kemudian. Sampai kemudian demi Istri Production itu menjadi Idean Pictures ya. Setelah saya ketemu Winston, itu takes 2 tahun. Setelah menjadi 2 tahun juga ketika mau difilmin pandemi. Jadi kita mundur lagi untuk syutingnya. Dan setelah pandeminya agak reda di awal 2021 baru bisa kita syuting pertama kali. Selesai syuting, dia selesai film, kita edit, mau dirilis mundur 3 kali ya. Mundur 2 kali apa 3 kali gitu. 2 kali. Jadi baru bisa alhamdulillah di tahun 2023 ini. Itu versi saya yang sedikit agak panjang. Nah, kalau Mas Gong dari panjang lagi pasti gitu. Nah, sekarang di partnya dia. Silakan Mas. Ya, kalau kita ingat Putri tidur ya, saya nunggu-nunggu siapa pangeran yang akan. Gitu. Siapa yang mengecup keningnya? Iya. Jadi ini nggak tahu Fajar udah pernah cerita nggak? Fajar tuh datang ke rumah bercerita bahwa suatu hari dia pernah menghadiri pelatihan saya di Jogja tahun waktu dia masih SMA ya. Fajar SMA ya. Waktu SMA dia bercerita dengan wajah yang sedih gitu. Jadi saya merasa iba ngedengernya. Jadi dia bilang begini, waktu itu Mas saya datang ingin ikut pelatihan. Jadi dikasih tahu nggak kenapa persoalannya? Jadi saya udah baca nih Golagong kan di majalah Hai itu. Suatu hari dengar kabar di Jogja bahwa Golagong akan ngisi workshop di Kaliurang. Ada pendaftaran dan komunitasnya disebut nggak nih? Jangan ya. Ada komunitas eksklusifnya lah gitu yang bayar gitu. Jadi saya menyamar seolah-olah menjadi member komunitas itu untuk hanya ketemu Mas Gong. Gitu. Wah ini mau ketemu si Roy. Pas ketemu di kelas itu akhirnya ketemu kan di deket gitu kan, mau nanya atau mau apa, mau terpesona gitu, panitianya mendapati saya
menyelundup. Akhirnya saya disuruh keluar, tapi saya nunggu di depan villa kan, di villa gitulah. Akhirnya saya nongkrong di warung Indomie atau angkringannya gitu. Nah, dilalah dia datang ke warung itu bersama Boim Lebon ya kalau bersama beberapa panitianya dan beberapa peserta. Jadi saya udah makan sambil ngeliatin, oh ini namanya Golago, enggak saya apapun. Cuman menatap oh sambil makan ini si Indomie. Roy ya gitu. Iya. Ya itulah inspirasi zaman itu ya, akhirnya ketemu. Karena kalau orang Jogja di daerah gitu kan ngelihat ada penulis datang. Dulu Salman Aristo datang ke Jogja itu something lah. Ya. Kalau zaman sekarang kan bisa DM marah-marah tuh gampang. Zaman dulu tuh ketemu mereka itu kan something yang susah untuk diraih anak daerah. Yes, Bukan itu begitu dia. Wilson? Terusin dong. Nah, terusin dulu Mas Gong. Jadi dalam agama saya Islam kalau ada tamu ya harus saya hormati. Jadi ketika kan 3 hari ya kita harus hormat ke tamu. Ini 2 tahun. Jadi ketika Fajar sama Santi datang, saya dianggap nih kayaknya ini dia nih apa yang akan mencabut. Karena dia serius. Keseriusannya tampak ketika memutuskan Abijah. Jadi saya sama istri itu udah sabar aja. Kalaupun tidak jadi, saya tidak rugi apa-apa. Tapi ketika dia bilang, Mas ini yang jadi Roy, Biowan dulu. Udah diceritain belum? Udah. Oh, ya. Sorry. Udah dibuka semua sama Mas Gong hari ini. Gak apa-apa ya Biowan. Jadi waktu yang disodorkan Biowan, saya sebenarnya saya menolak dalam hati. Tapi barangkali ini aspek komersial. Ya nggak boleh, Biowan cakep, ganteng. Memang kegantengan. Buat Roy kegantengan dan terlalu glowing. Terlalu glowing. Pasti ini, iya. Terus Ya. Mas Gong. Nah, tapi saya masih menganggap ini kutukan nih, kayaknya kutukan nih. Apalagi lama tiba-tiba dikirimlah foto Abijah. Foto Abijah. Nah, saya sama Tias merayakan, wah, cabut nih kutukan. Roy nggak jadi batu. Abijah. Kenapa saya merasa Abijah itu melepaskan kutukan? Karena bapaknya sobatan sama saya. Jadi saya merasa Ustadz Jeffrey itu hadir. Gua nggak jadi main film lo, anak gua ya. Gua jadi sedih. Tepuk tangan dong untuk Mas Gong. Saya terima kasih. Tadi selanjutnya, Mas Fajar ada mau ditambahkan silakan. Yang kedua apa tadi? Ke Feby ya? Ya, Oh, ke Feby. Silakan Feby, gimana beradegan dengan Joe? Iya, silakan. Dan kemarin gue udah ngalusin loh, Bi, dengan Joe. Pertama-tama aku sendiri emang I'm a dog person, jadi emang aku suka banget sama anjing, jadi untuk main sama teman-teman media O-nya boleh diartikan sendiri ya. Karena mau dari teman-teman yang lain beda nih main kayaknya. sama binatang anjing, Oke. aku seneng banget. tapi kalau misalnya sama Joe itu aku sama Abi, jadi selain kita reading sama teman-temanku, aku juga selain kita dapetin chemistry sama teman-temanku, kita juga dapetin chemistry sama Joe. Kita tuh latihan sama anjing terus. Jadi jadwalnya sebelum reading aku latihan sama Joe. Terus abis itu baru kita reading, abis itu baru yang cowok-cowok mereka semua fighting gitu. Dan setiap hari kayak gitu. Jadi prosesnya ya itu sebulan setengahan kita emang kayak latihan main anjing terus. Oke. Main bersama Joe ya, bersama anjing yang berperan sebagai Joe. Ya, jadi Feby bermain bersama anjing yang berperan sebagai Joe, itu ya teman-teman ya. Iya, latihan bersama Joe. Ya, terima kasih Feby. Oke, silakan. Mas Soal Gong. anjing. Jadi gini, kenapa ada anjing Joe? Di dalam sastra itu ada perbandingan begini. Jika ingin tokohmu kelihatan cantik dan ganteng, pasangkan dia dengan binatang. Oke, Mas Gong. Selanjutnya Mas, boleh silakan nama, media, dan pertanyaannya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Sore. Saya Fuad dari wartabuana.com. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas launching film ini. Terima kasih.
Ini pertanyaannya masih seputar anjing. Nah, nyambung berarti. Main sama anjing tadi itu. Kebetulan saya memang belum baca novelnya, jadi yang ingin saya tahu, apakah di novel itu ada cerita tentang cara membasuh najis? Nah, kalau seandainya tidak ada, seberapa pentingkah itu harus muncul di film ini? Gitu. Terus yang kedua, berapa kali Abizar mencuci najis selama syuting film? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan dari yang belum baca novel, jadi pertanyaan akan ada muncul kemungkinan di teman-teman penonton. Ya, Mas memang Fajar, silakan. ini menjadi topik diskusi saya sama Santi dan Mas Aris dan juga Golagong ketika kita akan mengadaptasi novel ini. Gitu. Novelnya, source aslinya ditulis tahun 80-an di mana society kita masih sangat terbuka. Kemudian di era ketika filmnya sedang dibuat, society kita sudah berubah lah gitu ya situasinya. Dan sebagai kreator, saya punya kesadaran untuk ini pertanyaan anak-anak sekarang dan penonton pasti emang boleh ya orang Islam punya anjing. Ya. Nah pertanyaan itu sebelum penontonnya mikir begitu di bioskop sudah ditanyakan sama Ani. Emang boleh ya kita punya anjing? Karena pasti anak saya nanya, ponakan saya nanya hal yang sama. Jadi sebelum mereka bertanya, tokohnya dulu akan bertanya di situ. Dan akhirnya film menyesuaikan dengan society-nya ketika dibuat dan ketika akan rilis. Jadi bahwa saya bertanya kepada beberapa ustadz ya sebenarnya anjing itu oke-oke aja kalau difungsikan sebagai penjaga rumah. That's why dia bilang ya ini titipan dari bapak untuk menjaga rumah. Si Roy bilang begitu. Karena society-nya udah beda. Makanya ini alih wahananya kan sudah sangat panjang ya. Gitu. Kalau berapa kali dia membasuh najis ya Abizar sih. Nah saya juga melihat Abizar ketika memilih Roy melihat YouTube-nya dia dengan ibunya di Turki sedang mengelus-elus anjing liar. Jadi topik pertama saya dengan Abizar kita ngobrolin peran ini adalah gimana sikap lo terhadap anjing. Dan dia dari video itu sudah ketahuan bagaimana sikap dia dan sikap ibunya ya. Jadi everything sudah seperti jodoh itu tadi. Oke, siap Mas Fajar. Bisa nambahin? Abizar silakan. Untuk berapa kalinya mungkin saya ada lupa ya. Tapi yang pasti sempat minta ke tim talent koordinator untuk setiap hari disediain tanah karena lumayan penting kan bagi gue juga. Jadi setiap ada scene sama Joe sama anjing, gue selalu minta tanah itu ya gitu. Cuman hitung berapa kalinya nggak tahu. Iya. Sangat detail ya. Itu yang hitung catat ya 1, 2. Lumayan itu. Iya oke. Oh iya masih. Oh sih, jadi harus dihitung. Baik, terima kasih. Kita kalau teman-teman cast yang ada di belakang, tadi kan teman-teman yang di depan para cast udah menjelaskan Balada Siro itu seperti apa gitu ya. Kalau menurut teman-teman nih, para pemain yang ada di belakang, boleh sebutkan 3 hal tentang Balada Siro masing-masing apa sih? Dimulai ya dari Jordi katanya, dari tengah. Yang paling siap. Jor, 3 hal apa tentang Balada Siro menurut masing-masing pemain dari teman-teman? Silakan. 3 hal tentang Balada Siroy versi gue ya. Yes. Kehilangan, menemukan, cinta. Oh, Jordi, terima kasih. Selanjutnya, boleh Omara, silakan. Berdiri. Berdiri boleh biar langsung dilihat. Hai semuanya, terima kasih udah datang. Menurut gue, Balada Siro ini bagaikan kitab untuk sebagai rakyat ya. Kita tuh bagaimana bisa hidup dalam society Indonesia. Bukan 3 bab. Ya, itu satu. Satu. Kitab sebagai rakyat. Ya. Kita. Kedua, nggak apa-apa boleh ya. Katanya cuma 3 hal. Ya udah. Iya. Yang kedua, ini sebenarnya gimana kita menjadi manusia ya, maksudnya dalam Indonesia setidaknya. Dan yang ketiga, ini refleksi akan negara kita sih. Waduh. Orang marah, STMA. Terima kasih. Omara sekaligus bawa mesin tik di belakang ya. Omara terima kasih ke Yusuf Mardika. Cuk, silakan Cuk. Ya. Calon legislatif. Ya halo selamat sore semuanya. Sebelumnya
terima kasih sudah datang dan menonton film kami. Semoga suka. Tadi pertanyaannya apa? 3 hal tentang Balada Siroy. Kehilangan, pencarian. Udah. Ya udah. Versi gua sama. Kita sama Jor. Kehilangan, pencarian jati diri, cinta. Oke, siap. Martino Leo silakan. Leo boleh berdiri dong ya. Hai. Hati-hati bawa ini nggak jampi-jampi. Enggak dong. Maskulin. Yes. Underdog. Clarity. Oh, Martino Leo pelayan Piala Citra Festival Film Indonesia 2022. Foto dong bang. Wafda, silakan Wafda. Selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya sebelumnya mau berterima kasih sama Mas Fajar. Saya orang Batak, tapi belum pernah dipercaya. Jadi pemeran Batak baru di sini ya. Baru di sini Mas. Terima kasih. 3 hal buat saya Balada Siroy: hangat, dekat, sedikit nakal. Hangat itu Balada Siroy apa lu? Hangat, dekat, dan sedikit nakal. Marcel Darwin silakan, boleh berdiri. Halo, saya Marcel Darwin. Saya mau ucapin terima kasih udah datang pada hari ini. Dan 3 hal menurut saya. Ya kok katanya ya kok. Karena saya ceritanya jadi penjual beli motor. Iya. Jadi Kojuna. Iya. Intinya adalah kalau 3 hal. Pertama, harus kangtau. Harus ada cuan kalau bisnis. Yes. Kalau ada rezeki nggak boleh ditolak. Harus bisa tepatin janji. Itu dia. Terima kasih. Tantang Ginting terakhir. Ya terakhir. Aduh, beban. Terakhir. Fahri Muhammad dulu. Fahri dulu. Tantang Ginting terakhir. Save for the best kita. Nah, lucu nih. Fahri Muhammad dulu. Nah, kalau Fahri biasanya dibuka dengan pantun. Betul. Pantun. Fahri. Ini dia Fahri Muhammad. Bet. Pantun dulu Fahri, pantun. Iya, pantun dong. Kita jawab cakep ya. Ya, yuk. Coba balik badan dulu, kasih tahu belakangnya apa. Nggak usah ya. Wah, silakan. Belum, tenang. Bubur sumsum, makannya sambil main layangan. Cakep. Assalamualaikum kesayangan. Ya. 3 hal Balada Siroy menurut lo apa? Silakan. 3 hal. Yang Cakep. pertama, Nggak pantun lagi. Nggak dong. Pantun lagi. Ya, kalau menurut gua kesetiaan. Cakep. Enggak pantun juga. Kesetiaan, pertemanan dan perjuangan kalau menurut gua. Kesetiaan, pertemanan, dan perjuangan. Siap. Terima kasih. Mas Aldo, silakan. Ya, ini takut ada yang berantem ya. Halo semuanya, terima kasih udah datang. Apa tadi? 3 hal. Lucu banget nih. Kalau dari gua sih pendidikan, grow up, sama kalau utang jangan lupa dibayar. Belum dibayar sampai sekarang nih. Belum dibayar sekarang. Tante Ginting. Ini dia nih. Kenapa bebannya di saya ya? Ketua kelas. Oke, sebenarnya terima kasih. Sebelumnya saya terharu banget waktu diajak untuk main di Balada Siroy karena saya pikir akhirnya saya jadi anak SMA. Ternyata bukan. Saya di rengkeng-kengkeng jadi tukang akhirnya saya malah jadi narasumber untuk anak-anak muda-muda ini. Bang 80 gimana sih? Ya buat tua. Gak setua itu tapi ya. 3 kata. 3 hal. 3 hal. Iya, tentang 3 hal. Balada Siroy. Aduh, apa ya? Boleh juga 3 kata kalau mau. Ini aja deh. Iya. Tayang 19 Januari. Yeay! Tante Ginting, terima kasih. Jangan lupa 19 Januari 2023 Balada Siroy di bioskop yang didukung oleh Indofood, Indomie, BCA, dan juga TikTok. Kita foto bareng dulu, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Yes, boleh kita foto bareng.